Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, di sini tidak disebutkan, saya kuatkan lagi. Hadis sahih, riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan, sampai Allah tabaraka wa taala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Nggak disebutkan 1 atau 2 mil, tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun. Jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 golongan yang selamat, tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki hati terikat dengan masjid. Yang kelima, seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam, seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan, tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena panasnya mahsyar pada saat itu. Kata Nabi SAW, pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama, maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, dan aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khuldi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, Nabi setelahnya. Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah, kamu Nabi yang kedua, dan seterusnya, banyak kelebihan. Lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani, Tuhan saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, maka selamatkan diriku sendiri. Pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi Hud, Saleh, Syuaib, semua Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi yang jelas mereka semua nolak. Terakhir Isa AS, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah Nabi penutup, engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah, puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit, ya, kata Nabi SAW, Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Lalu terdengar suara dari langit arsy-Nya Allah berkata, dari arsy-Nya Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, wah Muhammad, angkat kepalamu, ishfa, tushfa, berikan syafaat maka kau akan diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin Nabi SAW, maka beliau memberikan 2 syafaat pertolongan. Pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka, dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka.